Tuan muda kedua silakan minum teh. Hei, kamu mau membakar aku sampai mati. Yoho. Ada apa? Hei, kamu baik-baik saja? Tuan muda kedua. Ayo bangun. Hei, pelan-pelan. Berani-beraninya kamu menendangku. Kamu memukul kakiku. Kakiku masih sakit. Bawa cambuk itu padaku. Bawa cambuk itu padaku, tuan muda kedua. Di mana cambukku? Tuan memanggilmu. Suruh kamu pergi ke aula depan sekarang. Kamu tunggu aku kembali dan memukulmu sampai mati. Fei, ada apa denganmu? Kamu benar-benar menendang Tuan muda kedua Fei. Kaki di dada. Berani-beraninya kamu menendang juga. Hei kamu selesai. Kenapa dia masih bisa membunuhku? Ini akan membunuhmu. Maka kamu harus melakukannya dengan benar apapun yang terjadi. Tidak takut dipukul. Cara terbaik untuk mengusirku. Aku belum masuk ke kota Jingyang. Aku dengar gadis Qianhong di angin musim semi. Datang ke sini untuk menaji Hadeng Sinta. Jadi ada apa? Ayah baik-baik saja. Aku sudah menyuruh orang pergi. Disuruh pergi. Berapa biayanya? $500 tael. 500 tael. Ayahmu dan aku membawa barang dari Hetao tahun itu. Hanya mendapat 20 tael. Bagaimana kabarmu? Untuk seorang wanita. 500 tael sekaligus. Ayah kali ini adik kedua juga terjebak tipu muslihat orang. Siapa yang terjebak? Aku rasa ini ada hubungannya dengan keluarga MA. Jika dia tidak pergi ke tempat kotor seperti Chun Feng Shili. Orang akan mengambilnya untuknya. Ayah. Adik kedua agak bingung. Sudah kuberi pelajaran. Dia juga mengakui kesalahannya. Maafkan dia kali ini. Berapa kali aku sudah memaafkannya? Dan dia tetap seperti ini. Kali ini aku tidak bisa memaafkannya. Ayah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, aku juga salah. Kalau mau menghukum aku dulu. Bawa pulang metodenya. Tuan, kalau kamu diusir. Kamu makan apa? Kamu minum apa? Sungguh aku akan mencari ayahku. Cari ayahmu. Karena ayahmu sudah menjualmu ke sini, maka kamu pasti tidak bisa bertahan. Kamu masih pergi ke dia. Bukankah ini bunuh diri? Ya, bukankah kamu akan mati kelaparan kalau kembali? Tuan Yuda, adik kedua. Santai saja. Jangan melambat. Sakitnya minta ampun. Pelan-pelan. Tidak ada yang datang. Tuan tertua sudah datang. Dia dimarahi oleh Tuan. Lihat tuanmu juga berhutang perkelahian. Bagaimana dengan orang di rumah Siner? Hanya kalian bertiga. Ya? Jadi dengarkan baik-baik. Jaga baik-baik adik kedua. Tidak boleh pergi sesaat pun. Kalau butuh apa-apa langsung kembali ke aku. Kalian semua akan diberi hadiah kalau adik kedua sembuh. Kalau ada yang salah, aku akan menguliti kulitmu dulu. Ini nenek. Halo? 3 pembaruan. Giliranmu jaga. Aduh, Cepatlah kamu. oh,
Cuaca kering. Awas lilin. Ah, sakitnya. Ah, Wang Zhengguo brengsek kau. Obat apa yang kau berikan padaku? Tidak ada efek sama sekali. Tunggu sampai aku sembuh. Aku harus menyuruh seseorang menghancurkan klinikmu. Sakitnya bikin mati. Sabar ya. Aku tidak tahan. Bikin mati. Ah. Sakitnya bikin mati. Ah, Kau masih biarkan orang tidur. maaf. Kau di sini untuk melayaniku. Aku tidak tidur, kau bisa tidur? Ah, UPS. Sakitnya bikin mati. Tolong berikan aku pisau. Aku tidak ingin menderita lagi. Uhuhuhu. Aha. Hei, kau mau kemana? Ambil pisau. Ambil pisau. Apa yang kau lakukan? Asah. Aha, apa yang kau lakukan? Bunuh. Kau terbalik. Berani kau membunuhku? Ini terlalu kejam. Jangan bergerak. Itu keren. Masih nyaman. Hei, ke kiri. Kau tuli, aku bilang ke kiri. Kiri kanan. Tidak. Kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan, uhah. Ahahaha. Ini dia. Di mana itu, Tuan? Aku salah, oke? Aku salah. Apakah kamu masih Aku marah-marah? tuli. Berhenti marah-marah. Berbaring diam. Oke. Obatmu membuatku terjaga hampir sepanjang malam. Kamu terlalu malu untuk bertanya apakah aku sudah merasa lebih baik. Pergi sana. Master Yo Ying meminta kamu masuk. Oh, Cepat!
Yang master kedua kamu mencari aku. Bicara padaku. Wang Zhenggu sudah kusuruh pergi. Kamu yang akan bertanggung jawab membantu menyembuhkan lukaku mulai sekarang. Ini. Biarkan aku merawatmu. Tapi aku punya satu syarat. Hei hei hei. Kamu terlalu berani. Berani membuat syarat denganku. Tidak boleh memukulku. Tidak boleh memarahiku. Benar. Aku masih punya makanan enak untuk dimakan. Belum bisa bekerja. Aku pukul kamu sampai mati, percaya tidak? Kamu merokok. Aku akan membantumu jika kamu bisa berdiri. Aku Yang master kedua, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hei Nana, berhenti. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu. Hanya kamu. HMPH, kenapa aku tidak memberimu pelajaran? Kamu tidak tahu siapa yang master kedua ini. Li Long. Hei, Ayo. datang. Ada apa yang master kedua? Segera panggil Duan MA. Usir gadis ini dariku. Oh, oke. Hei, tunggu. Jangan panggil tante ke sini. Apa maksudmu? Syarat apa yang baru saja kamu minta aku janjikan? Makan, minum, dan bersenang-senang. Aku janji sama kamu. Jangan usir aku dong. Santai aja. Kenapa sih? Ngapain kamu peduli? Tapi tadi kamu bilang mau musir aku. Udah, jangan ngomong gak jelas. Pokoknya aku janji gak bakal mukul atau marahin kamu. Dan ini enak banget. Jangan biarin kamu kerja. Oke, ambil obatnya terus olesin ke aku. Kementerian Perumahan baru nambah daftar baru sementara. 10.000 plester. Kasih harga kayak tahun lalu aja. Tapi katanya keluarga Shen udah nawarin harga duluan. Harga 30% lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kan lebih murah dari biaya produksi. Iya. Shen Sihai akhirnya nggak tahan lagi. Tapi pesanan plester udah didapat. Cuma beberapa ribu tael perak. Kenapa keluarga Shen susah banget? Kalau bukan buat uang, ya buat gengsi. Kalau gitu, kenapa kita nggak kasih dia muka aja? Terus keluarga Wu kita, gengsi pengadilan timur mana? Ayah kamu udah ngalamin banyak, tapi masih nggak bisa ngelepaskan. Gengsi. Kamu bisa ngelepaskan. Tapi aku nggak bisa ngelepaskan. Hahaha. Oke, aku ada saran lagi. Beli terus pergi. Oke. Hei. Seharusnya di sini. Bayar. Ah, sayang. Masih belum datang. Ya, satu lagi. Hei, kamu harus pelan-pelan, gak masalah. Kelihatan bagus. Oke. Bukan ini. Hei. Bayar. Aduh, satu piring lagi. Tidak, kembali besok. Hei, kamu masih bersemangat kan? Aku datang. Kamu yang jadi tuan atau aku? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Hei, aku bilang kamu. Hei, kamu mau kemana? Aku akan ambil cambuknya. Mari kita lihat siapa yang kita hisap.
Hei, aku hanya bercanda. Jangan hisap, jangan hisap. Ayo ngobrol dengan aku. Ayo. Silahkan makan kuaci. Oke. Mau dengar apa hari ini? Mari kita bicara tentang kamu. Ceritakan dari mana kamu berasal. Apa pekerjaan orang tuamu? Tidak bisa bilang. Kenapa? Mengatakannya bisa membunuhmu. Benar atau tidak? Sebenarnya, aku. Ini GG dari istana. Ayahku adalah kaisar. Ibuku adalah ratu. Aku adalah ratu yang ditukar oleh pangeran dengan kucing hutan. Kemudian dia jatuh ke sungai dan danau. Kamu bohong padaku kan? Tentu saja aku bohong padamu. Kamu bisa bilang yang sebenarnya padaku. Bilang yang sebenarnya. Ayahku bukan kaisar. Tapi serigala. Serigala. Aku seorang pebisnis. Dia dibuang ke gunung saat kecil. Dibesarkan oleh serigala. Oh, Aku mudah ditipu ya? bukan aku yang bohong padamu. Siapa itu? Ayah angkatku. Dia yang menceritakan semua cerita ini padaku. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Di mana ayah angkatmu sekarang? Tidak. Sejak kamu menjualku ke keluargamu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Jangan khawatir. Selama aku di sini, kamu bisa tinggal di keluarga Shen seumur hidupmu. Seumur hidup. Baiklah. Asalkan kamu bisa menahan diri. Jangan selalu keluar jalur. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Lepaskan tanganmu. Makan malam. Hei, ayo makan. Singer bisa duduk kemarin. Tidak ada rasa sakit lagi. Tampaknya Wang Zhenggu masih punya 2 jurus. Aku sudah lama tidak memanggil Wang Zhenggu. Dia bilang obat Wang Zhenggu terlalu lambat. Ada seorang gadis di kamarnya yang memberinya resep. Itu sesuai gejala. Apakah itu Oops? Maka kamu harus memberi hadiah pada gadis ini. Aku ingat. Oh, kamu bilang Singer bisa berubah kali ini. Pertarungan ini tidak sia-sia. Semoga saja. Aku punya ide. Bintang ini tidak kecil. Harus ada seseorang di kamar. Dengan cara ini dia tidak akan pernah pergi ke teater lagi. Absurd. Apakah ada orang di sekitar yang bisa mengatakan sesuatu? Sebuah nasihat? Dia sudah besar. Apa yang ibu katakan adalah, maka kamu perhatikan lihat gadis mana di sekitarnya yang cocok. Beritahu hatimu untuk menerimanya. Oke, aku akan melihat dengan baik. Hei. Jangan pergi. Bagaimana kamu bisa menggodaku? Hei, Aduh kakak. Kakak maafkan aku. Kakak maafkan aku. Kakak maafkan aku. kasih ini atau tidak? Tuan memberikannya padaku. Kasih atau tidak? Henti bicara omong kosong. Ini dia. Aduh UPS. Maafkan aku kakak. Kemudian pilih Yao Ying. Dia tidak terlalu tepat. Mengapa tidak tepat? Gadis ini baru di sini. Dia tidak tahu aturannya. Sifatnya liar. Ibu biarkan aku memilih. Jika kau biarkan aku memilih, aku akan memilih Yao Ying. Apa yang kau pilih?
Kakak laki-laki. Ibu. Aku sedang berbicara dengan kakakmu yang kedua tentang membawa seseorang ke kamarnya. Hei, tidak bisakah kau biarkan ibumu memutuskan hal-hal sepele seperti ini? Bagaimana lukanya? Oke, hampir sembuh. Biar aku memberitahumu sesuatu. Bisakah kau berhenti bermain-main setelah lukanya sembuh? Lakukan sesuatu yang baik. Apa itu bisnis? Belajar berbisnis? Tidakkah cukup dengan kau dan ayahmu yang berbisnis? Aku juga membuat masalah. Kemudian kau pergi ke sekolah. Hei, aku sudah memberitahu ayah tentang ini 2 hari yang lalu. Jika seseorang di keluarga Shen kita belajar dan menjadi pejabat, maka itu bukan seperti sekarang. Hei kakak, mengapa kau tidak mencoba ujian karir? Kakakmu, aku bukan bahan seperti itu. Ya kau tahu. Jika kau tidak, kakakmu sendiri, mengapa aku bahan seperti itu? Kau tidak melakukan ini atau itu. Apa yang ingin kau lakukan? Hei, aku makan, minum, dan bermain setiap hari. Xiao Xiao telah hidup seumur hidup, kau baik-baik saja. Ibu, lihat dia. Xing Er sengaja membakarmu. Xing Er minta maaf pada kakakmu. Kakak, aku salah. Bagaimana kalau aku sudah sembuh? Aku pasti belajar dari rasa sakit. Ubah pikiranmu. Hilang. Menjadi baru. Anak yang hilang. Phoenix Nirvana. Mulut licik. Hehe Niang. Lihat dia memukulku. Itu namanya memukulmu. Itu bukan memukulku. Lalu aku benar-benar memukulmu. Kamu benar-benar di sini. Panekamu. Anak ini. Xing Er memberitahuku. Dia ingin memilih Yoying. Gadis itu terlalu liar. Dia temperamental. Siapa yang menurutmu cocok? Ada yang lembut di kamarnya. Sudah bersamanya selama 4 atau 5 tahun. Rajin dan jujur. Kepribadian stabil. Aku masih muda. Hanya seorang pelayan. Seberapa kuat pun karakternya, bisakah itu mengalahkan majikan? Biarkan saja dia, tapi kamu pilih yang dia tidak suka. Dia tidak bisa tinggal di rumah, malahan pergi keluar dan bersenang-senang setiap hari. Ibu sedang berbicara tentang menyelamatkan Yoyin kan? Oke. Hahaha pemimpin. Isi lagi tehku. Aku akan memberimu yang segar hari ini. Tidak ada. Oke. Hei hei hei. Hei. Telur. Ini milikku. Aku belum sarapan. Sudah di perut. Tidak ada yang tersisa di tas. Tidakkah kamu hanya makan telurmu jika kamu pelit? Aku tidak mau. Oke, bayar kamu kembali. Bah. Oke. Kembalikan kamu. Hei. Haha. Hebat. Bagaimana itu? Tolong ajari aku. Dan rahasia itu hanya turunkan ke anak laki-laki. Jika kamu ingin memanggilku ibu, aku akan mengajarimu. Kamu percaya aku akan menamparmu? Coba saja. Aku hanya bercanda. Ajari aku cepat. Ambil, pikirkan sendiri dulu. Jangan bergerak. Hei, teh ini cukup harum. Aku akan minum, tolong. Tuangkan sendiri. Apa yang terjadi di sini? Tidak naik ke cabang tinggi. Permainan dimulai. Jika kamu tidak jatuh, kamu tidak akan jatuh. Aku jatuh sendiri. Aku akan minum secangkir teh. Hei. Aku datang. Tidak apa-apa, kamu sibuk. Aku akan melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Berani aku mengganggumu dengan hal sepele ini. Kok Xionging. Ayo. Aku akan menuangkan teh untukmu, kakak. Kamu memanggilku gadis mati kemarin. Mengapa tiba-tiba menjadi kakak hari ini? Itu karena aku tidak bijaksana. Kamu punya banyak orang dewasa. Jangan ganggu aku tentang minum teh. Mengapa begitu aneh hari ini? Tuan, kamu belum tahu. Yoying. Hei, Yoying ada di sini. Apa yang panggilannya? Ayo Yupes. Kakak kamu. Cepat ke sana. Berita baik. Pergi bagaimana?
kamu akan memberiku kenaikan gaji. Ini acara besar. Lebih baik dari ini. Ini dia. Ah. Oh. Saya mengerti. Yang lainnya tetap tidak berubah. Kamu masih mengurus kehidupan sehari-hari Sinner di kamarnya. Hanya saja aturan bulanan akan meningkat dari 200 yuan menjadi 2 tael perak untukmu. Jika kamu melahirkan anak laki-laki dan setengah perempuan, maka akan dipromosikan menjadi bibi. Sudah berapa hari kamu di sini? Nyonya nenek telah memberikanmu kebaikan yang besar. Berlututlah Shane. Nyonya, saya hanya akan menjadi gadis biasa. Mengapa begitu? Saya tidak pernah berpikir untuk menikahi tuan muda kedua. Bagaimana kamu bicara gadis? Terserah kamu. Acara hidup saya sendiri tidak bisa saya pikirkan. Yoing. Maka kamu benar-benar ingin mengerti. Saya mengerti. Jangan bilang itu bibi gadis. Saya bahkan tidak senang dengan istri. Apa dia tidak senang tentang itu? Hanya saja kamu pulang dulu. Nyonya, saya pamit. Nyonya, ini kesalahan saya bahwa gadis ini baru saja di sini beberapa hari. Belum didisiplinkan. Tapi jangan khawatir, saya akan. Lupakan dia. Panggil bintang-bintang. Oh ya. Tuan kamu kembali. Apakah kamu tahu perut ibu saya sakit? Saya marah padamu. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak tahu aturan. Malas bicara omong kosong denganmu. Karena kamu menolak makan dan minum. Maka jangan salahkan saya jika saya kasar padamu. Apa yang kamu inginkan? Melaksanakan hak tuan saya. Kamu biarkan saya pergi. Lepaskan saya. Aha. Mencari mati. Hentikan dia untuk saya. Berani-beraninya kamu menendang saya. Berani-beraninya kamu marah pada ibu saya. Apakah kamu tahu? Ibu saya awalnya tidak setuju. Saya pergi memohon pada nenek. Nenek, saya sudah membuat keputusan untukmu. Kamu sangat beruntung sampai tidak berani setuju. Kamu pikir kamu berhutang? Ah, kamu. Apa yang terjadi? Tolong. Kamu memohon padaku untuk menerimamu, maka aku akan memaafkanmu. Beraninya kamu menabrakku, gadis mati kamu. Aku akan membalasmu dengan bau. Tutup pintunya. Tuan muda keluarga Wu sudah menyewa. Tidak ada yang boleh membawakannya makanan. Biarkan yang tak punya hati kelaparan. Pemilik toko obat di bawah memberitahuku. Ada pesanan untuk plester, kamu bisa mencobanya. Tapi berapa harga yang dia tawarkan? Aku harus bertanya padanya untuk mengetahuinya. Ayah kamu tidak perlu bertanya. Aku menyuruh mereka menawarkan harga seperti ini. Wupin kakak. Sekarang kamu tahu tawaran kami. Kamu harus 10% lebih rendah dari ini. Mengapa datang dan berdiskusi dengan kami? Cara yang paling sederhana. Cukup tawarkan harga yang lebih rendah dari kamu. Tapi apa untungnya bagi kita berdua? Aku harus bilang. Keluarga Shen kami tidak ada kerugian. Tapi keluarga Wu akan kehilangan banyak. Berbisnis. Selalu ada untung dan rugi. Kerugian ini
Halaman timur keluarga Wu masih bisa menanggungnya. Tetapi perselisihan ini membosankan. Kedua itu menyakiti kecerdasan emosional kita. Apa yang kamu inginkan? Aku pikir tidak sebanding dengan kita. Mengapa kita tidak bekerja sama? Bagaimana cara bergabung? Mari kita tawarkan harga bersama-sama. Maksudmu kita berhenti? Tidak peduli siapa yang berhenti. Hanya to wear and tear. Kita berdua menghasilkan uang. Itu ide yang bagus. Tapi, jika kau ingin mengembalikannya, keluarga Wumu harus mengembalikannya. Keluarga Shen kami tidak akan mengembalikan. Kakak Yue Sheng masih bersikukuh pada tawaran semula. Ya. Kakak Yue Sheng, meskipun kami mengundurkan diri, kau masih akan merugi dengan tawaran ini. Keluarga Wumu Dongyuanmu mampu menanggung kerugian ini. Keluarga Shen kami juga mampu menanggung kerugian. Dan ini adalah negara. Hal efektivitas. Sedikit kerugian bukan masalah. Patriotisme, kakak Yue Sheng sungguh mengagumkan. Tetapi dalam bisnis, hanya harga yang nyata. Itu cara jangka panjang untuk melayani. Baiklah keponakan. Aku sudah jelas dengan tujuanmu. Bagaimana kalau aku menghubungimu lagi setelah memikirkannya? Turun. Kakak Nabo Yue Sheng akan pamit dulu. Yu Sheng, antarkan keponakanku. Ya silakan. Tuan, apa kau makan sebanyak ini? Berhenti membuat keributan, aku tidak makan. Makan ini. Mau minum lebih banyak makanan Rami? Aku tidak memakannya. Berikan dia semangkuk nasi. Oh, Apa kau lapar? Sepenuh hati. Tato aku. Apakah ada yang keluar? Tidak ada jenderal. Kunci kapal untukku. Jangan coba-coba lari dariku. Dia pasti masih di halaman ini. Kalian ikut aku ke halaman utama untuk mencari. Kalian ikut aku mencari di halaman kakakku. Pastikan menemukannya untukku. Ya, ikut aku. Kesini. Hei. Kakak Wupin, aku tidak akan jauh. Hei, jalan pelan-pelan. Selamat tinggal. Silakan. Oh sayang. Itu kamu. Belum menemukannya. Tidak, Tuan Muda kedua. Di belakang pohon. Di antara bunga-bunga, tolong keluarkan aku. Tangkap dia untukku. Aku pasti akan mati merokok. Jingyi. Apa yang salah dengan kebisingan itu? Kakak laki-laki melarikan diri dengan seorang gadis. Ketika aku menemukannya, aku akan memukulnya sampai mati. Kamu pergi bangun.
Oh, tunggu. Berhenti. Apa yang terjadi? Tuan Wu, aku ingin mencari tandu Anda. Oh, ini aturan baru keluarga Shen. Keluarga Shen kami tidak memiliki aturan ini. Anggap saja sebagai keinginan sesaat. Bagaimana jika aku tidak membiarkannya dicari? Kamu tidak akan membiarkanmu mencari. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xing Yi. Kurang ajar. Minta maaf kepada kakak Wu Ping. Kakak laki-laki. Maaf. Maaf. Ah, kakak Wu Ping. Adik laki-lakiku, terlalu muda untuk mengerti. Sangat menyinggung. Silahkan. Tuan muda kedua benar-benar khawatir. Atau ambil saja. Oh, bercanda. Hanya bercanda, silahkan. Bisakah aku pergi sekarang? Selamat tinggal. Lihat bagaimana palang mobil itu bengkok. Gadis itu pasti ada di dalamnya. Aku melihatnya. Bisakah kamu melihatnya? Biarkan aku mencari. Wu Ping ini adalah seorang tongsi tingkat 5. Dia setara dengan prefek. Berani-beraninya kamu mencari tandunya. Dia bisa menculik gadis itu tanpa mengetahui tingkat kelima. Menghina pejabat pengadilan adalah kejahatan serius. Apa yang kalian perdebatkan? Ayah tidak apa-apa. Yue Sheng, kemarilah. Hei. Kembali ke halaman dalam dan tunggu aku. Waktu yang tepat sudah cukup. Pergilah kalian terus mencari. Moonbeard. Di depan Wu Pin tadi. Apa maksudnya itu? Ayah, aku punya pemikiranku sendiri. Kamu menawarkan seperti ini. Kita akan kehilangan lebih dari 1000 tael perak. Bahkan kerugian 5000 tael pun sepadan. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hei, kenapa kamu di keluarga Shen? Hei, ceritanya panjang. Sudah waktunya aku pergi. Tolong berhenti sebentar. Turunkan aku. Wow, kamu tidak bisa pergi sekarang. Ada apa? Oke. Itu mengganggu. Jika kamu keluar dari tandu dan tertangkap, kamu pasti akan mati. Dan aku harus menanggung tuduhan lain sebagai pelayan. Apa yang harus kulakukan? Oke. Kalau begitu datanglah ke halaman timur keluarga Wuku dulu. Juga. Terima kasih. Oke. Ayah. Aku ingat kamu bilang. Keluarga Wu mengandalkan beberapa pelindung mereka di istana. Mereka memonopoli pasokan militer di Dongyuan. Ya. Tapi aku baru-baru ini mendengar, karena kasus Hu Sueyan. Halaman timur keluarga Wu mungkin tidak akan luput dari bencana ini. Juga akan terlibat dalam kasus ini. Kamu melihat ini sebagai kesempatan. Aku dengar beberapa waktu lalu bahwa Kementerian Perumahan akan menempatkan pesanan baru. Jadi aku ingin menyentuhnya. Ya, jika kita tidak mendapatkannya, tidak ada kerugian. Tapi kalau kamu bisa dapatkan, meskipun kamu kehilangan uang, kita bisa ambil ini. Buka celah di mana Dongyuan keluarga Wu memonopoli pasokan perlengkapan militer. Dan kamu juga bisa hancurkan Dongyuan keluarga Wu. Merek Jingyang Crown. Lihat dari sisi ini. Ini kesepakatan yang bagus. Dan ayah,
Kalau kita benar-benar bisa selesaikan pesanan dan sebarkan fakta bahwa ini menguntungkan. Karena kata-kata ini, kalau sampai ke telinga orang-orang yang biasa diandalkan keluarga Wu, di telinga para pejabat, mereka pasti akan mengomentari harga dan keuntungan Dong Yuan sebelumnya, menimbulkan keraguan untuk mencapai tujuan memisahkan mereka. Monborn, kamu sedang menyerang hati mereka. Bukankah Dong Yuan keluarga Wu mengandalkan kekuatan di belakangnya? Kalau kita bisa ganggu kekuatan di belakangnya, melampaui Dong Yuan keluarga Wu tinggal selangkah lagi. Buka pintu, tuan muda sudah kembali. Apa yang harus dilakukan tuan muda kedua? Kalian berdua tetap di sini untukku. Jaga pintu Dong Yuan. Dia akan lari dari Siwan. Bisakah pelari lari keliling halaman? Kalau begitu dia harus lewat pintu tengah? Bisakah pintu tengah keluarga Wu dibuka sembarangan? Jangan ngawur. Tangan yang baik. Hitung. Hei, berhenti. Tidur. Ini rumahmu. Ini Dong Yuan. Ah, Aduh halo. Rumahmu besar sekali. heh. Oh iya. Kamu menemukan kakakmu nanti? Hei. Lupakan. Apa ibumu sudah sembuh? Dan kakakmu? Lupakan. Lalu kenapa kamu di keluarga Shen lagi? Tidak masuk. Jadi apa rencanamu untuk masa depan? Aku akan pergi. Sayangnya aku akan mencari keluargaku. Hei Zhang Ma. Tuan, kalian berdua pergi dulu. Tuan, Dan ini. Bro. bagaimana mungkin seseorang menjadi saudara laki-laki untuk seorang wanita? Apakah teman itu teman? Temanku? Oke Ibu Zhang. Dia akan berada di sini selama 2 hari. Kamu atur saja, jaga baik-baik. Oke. Kamu tinggal dulu. Tidak terlambat untuk pergi ketika aman dalam 2 hari. Terima kasih Tuan Wu. Ikut aku. Shen Yuesheng menolak. Tapi Shen Sihai tampaknya sedikit terharu. Suruh kami berpikir, dan kemudian hubungi kami kembali. HMPH. Shen Yueshan ini. Atau ini adalah tas Jeremy. Atau hati ini lebih dalam dari ayahnya. Hati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Ya. Ayah. Satu hal lagi. Katakan. Tuan muda sudah kembali.
Cari seseorang untuk menggantikan Tianxi Tianyu untukku. Ya, Tuan. Kakakmu menyuruhmu kembali ke dalam dan tetap jujur. Kamu pergi kemana? Kamu masih berpikir tidak cukup masalah hari ini. Bahkan lari ke keluarga halaman timur sudah pergi. Jika kamu membiarkanku mencari Tandu Wupin, maka tidak akan ada banyak masalah. Jika kamu mencari Tandu Wupin, kami punya perseteruan dengan keluarga Wudong Yuan. Balas dendam. Kami takut mereka tidak akan bisa melakukannya. Oh, hanya untuk seorang gadis? Gadis itu tidak seperti gadis-gadis lain. Apa bedanya? Lihat apa yang kau sebabkan sepanjang hari. Bukan untuk wanita tapi untuk gadis-gadis. Bisakah kau sedikit menjanjikan? Jika kau bilang begitu, aku akan membuat beberapa masalah besar lain kali biar kau lihat apakah kau berani. Cepat tarik semua orangmu ke sini. Gadis itu hilang sia-sia. Jika hilang ya hilang. Lalu kenapa? Hei, jangan khawatir. Tidak akan hilang sia-sia. Menjanjikan. Gadis ini dari keluarga Shen. Hidup mati adalah urusan keluarga Shen. Kau ikut campur sembarangan. Itu cari masalah. Untuk seorang gadis yang tidak kau kenal. Berseteru dengan keluarga Shen. Bahkan lebih tidak bijaksana. Ayah. Aku memang sedikit salah hari ini, karena yang kau salahkan. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain saat itu. Di mana gadismu sekarang? Aku menyuruh Zhang Ma mencatatnya di kamar tamu. Hei! Ayah kau tidak akan mengembalikan gadis itu ke keluarga Shen kan? Aku Wu Weiwen sudah di Jingyang selama bertahun-tahun. Tidak usah bilang apa-apa lagi. Minta seorang gadis dari Shen Zihai. Dia masih tidak berani menolak. Tapi sekarang aku tidak bisa menundukkan kepala. Shen Zihai juga tidak bisa kehilangan muka. Dia seorang jenderal sebenarnya. Bagaimana kalau begini? Ini ditunda dulu. Cari waktu lain untuk menyelesaikannya. Mereka juga mengutip harga. Ya, harganya masih sangat rendah. Bertekad untuk menang. Lubang yang kita gali untuk Wu Weiwen. Dia terjun. Nekat mati. Tolong. Bos Shen. Kami Longseng dan pendatang baru. Mata hitam. Mohon bimbingan lebih dari Bos Shen ke depannya. Bos Du serius. Apa yang keluarga Shen lakukan hanyalah bisnis kecil. Mohon bimbingan Bos Du ke depannya. Bos Shen, apakah Anda benar-benar? Ya, terlalu merendah. Melihat Jingyang hari ini, satu-satunya yang bisa bersaing dengan Wu Jiadong. Benar-benar hanya Anda Bos Shen. Bisnis keluarga Shen kami hanya untung kecil. Berani membandingkannya dengan halaman timur keluarga Wu? Lalu saya dengar bahwa kalian berdua sedang bersaing untuk pesanan persenjataan. Bos Du benar-benar berpengetahuan luas. Jujur saja, tuanku adalah putra kedua pangeran. Jadi cukup bergengsi di departemen rumah tangga. Berita dari Kementerian Perumahan tentu tidak bisa disembunyikan dari kami. Ah, itu kaisar. Tidak hormat. Tidak berani. Kami hanya melakukan tugas untuk Lord Baylor. Bos Du, saya ingin bertanya. Menurut Anda keluarga kami dan halaman timur keluarga Wu, siapa yang memiliki peluang terbaik untuk menang? Putra sulung. Jika saya adalah Anda, saya lebih baik mundur. Apa maksudnya? Tidak ada gunanya bertarung.
Bos Shen, silakan tinggal. Dengarkan kata-kata Anda hari ini. Lebih baik daripada membaca buku 10 tahun. Suatu hari nanti saya pasti akan datang ke rumah untuk meminta nasihat bos Du secara langsung. Datang lama. Bos Du jalan perlahan. Selamat tinggal. Ayah, Anda bilang orang ini benar-benar datang untuk berkunjung. Apa pendapat Anda? Saya pikir dia lebih seperti pelobi yang dikirim oleh keluarga Wu. Mereka ingin kami keluar dari keluarga Bao. Tuanku di mulut orang ini adalah Lord Baylor. Keluarga Wu seharusnya tidak bisa mengirimnya. Baru saja, dia bilang pesanan persenjataan sudah dipesan. Mungkinkah ini benar? Mungkin. Jadi apakah kita akan mundur? Tidak ada pengembalian dana. Bahkan jika kita ditakdirkan untuk menang, saya akan memperdebatkannya juga. Apakah Shen Sihai akan patuh dan menarik diri? Tidak akan terjadi. Mereka menahan napas. Besok kamu akan mengirim surat ke Beijing. Katakan saja apapun yang keluarga Shen tawarkan. Akhirnya pesanan ini hanya bisa ditangani dengan mudah oleh keluarga Wu. Hanya satu kata dari Lord Baylor. Tunggu sampai hasil akhir keluar. Ketidakrelawan dan ketidakpuasan yang diberikan oleh keluarga Shen akan berguna untuk rencana kita di masa depan. Lin Chong. Ayo. Kenapa kamu kurus? Saya flu beberapa hari yang lalu, Tante. Ini lebih kaya dari sebelumnya. Saya juga bebas. Hei, Tante bilang terakhir kali dia sangat suka rendah di Shanghai. Kebetulan detailnya dicetak pada barang baru. Saya membeli beberapa untuk Tante. Saya hanya mengatakannya begitu saja. Kamu peduli. Terima kasih. Kakak Yongmei. Kakak Wupin. Ibu. Lama tidak bertemu. Sering dengar ayah menyebutkanmu. Dia juga memuji kamu karena rendah hati dan mampu. Paman Park terlalu memuji. Ngomong-ngomong Kakak Uping, terakhir kali kamu bilang ingin melihat tulisan tanganku. Saya menulis beberapa khusus. Di bawah hari ini, bisakah kamu memberikan ulasan? Bagaimana saya bisa menilai tulisanmu? Ya. Tart Taosi. Di kota. Tidak terlihat sehari. Seperti 3 bulan. Kakak Yongmei. Tulisanmu lebih indah dari sebelumnya. Kekuatan tulang. Benar-benar mendapatkan warisan asli Wang Sisi. Apakah kamu tidak berpikir puisi juga bagus? Kitab lagu. Ceritakan padaku. Maka saya akan memberikannya padamu. Bagus. Nonahu, apakah ini teh minyak 8 harta yang baru direbus? Kakak Wupin, kamu gunakan dulu? Saya tumbuh besar tidak makan manis. Masih belum menyentuhnya. Tidak sama sekali. Oh, kalau begitu aku duluan pakai. Tunggu. Perutmu lemah. Tidak cocok untuk almond. Ayo silakan pakai. Susah kamu ingat.
Cepat Pergi pergi. saja. Jangan jual di sini. Ayo, ayo. Bawa pergi. Ambil cepat ambil. Tidak ada yang perlu dibahas, ayo pergi. Ayo, ayo, ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Jangan gerakkan tangan kiri ini. Cepat kembali. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri. Cepat-cepat, aku belum datang. Hei diam. Hei kemarilah. Kamu memanggilku. Ya kemarilah, kemarilah. Bisa bantu aku. Silakan. Ada San Lidian di luar gerbang kota, kamu tahu. Kamu pergi ke tolong dan bantu aku cari seseorang. Namanya Yo Laosi. Kamu bilang padanya. Yo Ying bingung. Tidak bisa keluar sekarang. Hei aku. Aku Yo Ying. Bilang dia tunggu aku 2 hari lagi. San Lidian. Yo Laosi 2 hari. Ya hei. Uang apa ini? Aku tidak bisa biarkan kamu lari tanpa hasil ambil ini. Aku tidak bisa ambil. Terima kasih. Tidak ada yang ditemukan. Kenapa tidak berguna? Yang master kedua kamu. Mungkin dia sudah meninggalkan Jingyang. Benar. Dong yu ini sensiap hari banyak kira dan kuda kill masuk. Mungkin di kereta yang mana? Kalau kamu kabur, kamu harus mencarikannya untukku. Kapan sesuatu yang aku suka pernah hilang? Jangan kembali ke keluarga Shen kalau kamu tidak bisa menemukanmu. Rajinlah dalam berbisnis. Jangan pernah malas. Malas itu Pepsi. Terimalah dengan rendah hati. Jangan marah-marah. Marah-marah itu kurang transaksional. Orang-orang meninggalkanku. Orang-orang mengambil apa yang kuberikan. Artinya aku menginginkannya saat orang lain tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkannya saat orang lain menginginkannya. Xiao Wu. Tuan. Apa yang baru saja kukatakan? Kamu ulangi. Apa yang Tuan katakan tadi adalah ya tidak? Masih tidak menginginkannya. Hahaha, bodoh sekali. Siapa di sana? Ah, Siapa kamu? Aku tidak tahu dan bicara sembarangan. apakah kamu membicarakanku? Siapa bilang aku tidak tahu? Bukankah kamu bilang berbisnis harus berbeda dari pemikiran orang lain untuk menghasilkan uang? Angkuh. Itu saja untuk hari ini. Pulang dan hafalkan pengalaman bisnis Tao Jugong. Besok akan diuji. Hei. Kemarilah. Apakah kamu membawa bunga? Pemilik toko San Lidian bilang. Yo Laosi sudah pergi beberapa hari. Ah, dia pergi. Kemana dia pergi? Apakah dia akan kembali? Tidak. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak bertanya? Aku bertanya tapi dia tidak meninggalkan pesan saat pergi. Dia tidak bilang aduh ke siapapun. Apakah kamu baik-baik saja? Hei, apakah kamu punya uang sebagai magang? Uang. Apa? Kamu akan tinggal di Isdin. Jangan khawatir, aku tidak akan makan gaji buta. Aku bisa bekerja untuk menghidupi diriku sendiri. Itu juga bisa. Kamu mau jadi gadis kasar atau gadis kurus? Hei, apa itu gadis kasar? Gadis kecil, kamu bahkan tidak tahu ini. Dia bilang dia harus menghidupi dirinya sendiri. Tidakkah kamu tahu jika kamu memberitahuku? Gadis kasar melakukan pekerjaan kasar dan mendapat 200 yuan sebulan. Gadis kecil melakukan pekerjaan berat dan mendapat 300 yuan sebulan. Aku ingin magang. Apa? Bagaimana kamu bisa magang? Yaitu yang aku katakan padanya. Dia tidak mau mendengarkan. Bilang dia akan datang mencarimu. Meskipun aku tidak mengerti ketidaktahuan guru,
Tapi aku bereaksi lebih cepat daripada Xiao Wang. Ingatannya juga lebih baik daripada Xiao. Akuntansi ini juga lebih baik daripada Xiao Jiang. Mengapa mereka bisa menjadi magang? Aku tidak bisa. Oke, kalau begitu aku akan mengujimu. Kalimat selanjutnya untuk menang adalah Pilih tempat untuk mencari rezeki. 796-358-40. Ya mungkin juga. Tapi mengapa kamu harus magang? Aku ingin belajar berbisnis. Wanita tidak bisa berbisnis. Mengapa wanita tidak bisa berbisnis? Karena tidak ada presidennya. Tebak tangan magnet. Yang ini? Aku benar lagi. Membosankan. Baiklah, mari kita lakukan lagi. Lagi aku tidak bisa menebak. Sudahlah, jangan main. Bisakah kamu melakukannya lagi? Yang master kedua, aku bahkan tidak berkedip. Tetap menatap. Tapi aku belum melihat siapapun selama 2 hari. Kalau begitu kamu terus mengawasiku. Aku tidak percaya. Gadis mati ini bisa bersembunyi di halaman timur keluarga Wu seumur hidupnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Rajin. Jangan pernah malas. Warisi leluhur tercinta dari aku dan Manchu Hiren. Jangan sombong. Maka akan lebih lama. Harga harus ditentukan. Jangan samar-samar. Ketidakjelasan telah dihargai. Rekening perlu diaudit. Jangan bermalas-malasan. Sistem modal yang santai. Barang perlu disortir. Tidak ada yang longgar. Aturan longgar itu ketat. Tidak ada kejahatan besar. Harga lebih rendah. Itu saja untuk hari ini. Tuan terima kasih atas kerja kerasnya. Baru beberapa hari. Menghancurkan tangki air. 3 pot bunga. Merusak 2 pot. Memecahkan selusin piring. Itu terbakar, itu terbakar, itu terbakar. Ngomong-ngomong, saya juga menjatuhkan ember di sumur. Sekarang dapur tidak menginginkannya. Gudang kayu tidak menginginkannya. Rumah air juga tidak menginginkannya. Saya benar-benar tidak bisa membantu. Tuan, saya harus membawanya kepada Anda. Berikan saya pesan. Bagaimana Anda mengatur ini? Tinggalkan dia dengan saya. Tuan, bisakah saya mengingatkan Anda dulu? Gadis ini adalah pembuat onar. Chen Xin. Dong Mei. Xiao Hong. Saya di sini. Dan harimau itu tepat di Chunxi, lokasi itu. Tidak begitu dekat. Kemudian harimau itu tiba-tiba menjulurkan lidahnya, tiba-tiba menjilat saya. Lidahnya memiliki duri. Berapa banyak noda darah yang ada di hula? Ini dia bukan, dan di sini. Oh sayang, Yupe sekarang dangkal. Dulu dalam. sakit tidak? Tapi aku tidak berani bergerak tepat saat itu. Harumnya darah tercium oleh harimau. Kebinatangan.
Dia langsung menerjang ke arahku. Terlambat terlalu cepat. Tiba-tiba seseorang melompat dari pohon. Seorang ksatria berguling, lalu menyapu kakinya. Tuan muda. Semua keluar. Bangun juga. Itu. Kamu tidak benar-benar mengusirku kan? Bagaimana menurutmu? Sebenarnya aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku belajar membuat tempat tidur, selimut, jahitan sulam. Aku masih belajar menuangkan teh. Sudah belajar. Sudah. Bagaimana kalau aku tuangkan untukmu? Maaf. Tuan silakan minum teh. Lupakan saja. Kalau mau mengusirku, usir saja. Kalau kamu pergi ke ruang magang, sebagai perempuan kamu akan berbulu. Itu benar-benar mengusirmu. Maaf. Hei, Hei, ayo lihat, ayo lihat. siapa yang datang? Hei, ayo. Yo Ying, kenapa kamu di sini? Mulai sekarang, aku akan mengerjakan tugas di sini. Omong-omong. Audit. Kamu mengerti. Aku bisa mengerti apa yang kamu mengerti. Aku bisa mengerti apa yang tidak kamu mengerti. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya. Tuan pernah bilang satu mahal satu murah. Dan kembali lagi. Apa maksudnya? Aku tahu ini mahal dan murah. Tapi ayam dan angsa aku bisa. Hahaha. Ayam dan angsa, kamu dengar itu? Kamu dengar itu? Hei, kalian semua dengar itu? Dia bilang ayam dan angsa, hahaha. Hei, kenapa kamu tidak bilang ayam bebek dan ikan? Ayam dan angsa, hahaha. Kamu kedua APA? Sebegitu lucunya? Zuo, yang itu tiang bukan tiang. Balasan yang keren. Itu apa saja di atas jatuh kembali. Jatuh ke tanah dan bangkit lagi. Ekstrim dan berulang mengacu pada ekstrim dari apa saja. Itu akan berulang. Kamu mengerti? Mulia. Oke, saya mengerti. Ini berarti harga barang yang kamu jual tidak akan terus naik dan pada suatu titik pasti akan turun. Tapi tidak akan terus turun. Jika turun pasti naik. Itu artinya, hei, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang apa yang baru saja kamu katakan? Maaf, ulangi. Apa maksudmu? Pak, bukankah kamu menulis pengalaman bisnis Tau Jugong? APA yang kamu katakan. Tepat sekali. Maka saya harus membayar. Oke. 1 sen per kalimat. 8 lagi. Ayo mulai. Apakah kamu mendengarkan dengan baik menurut pemahaman saya? Kemarilah. Jangan dengarkan dia. Menurut pemahaman saya, ini kembali. Tapi ada arti lain.
Sebenarnya penguasaan harga tidak penting. Yang penting adalah menemukan titik negatif. Itu penting bukan? Oh ya. Kata-katamu lebih berarti daripada Pak. Oh itu lebih berarti daripada Tuan BI. Panggil aku Tuan. Tuan. Hahaha. Aku mau kasih tahu sesuatu. Hei tuan muda sudah pulang. Hei. Kamu ngapain sama barang-barang ini? Bukannya Yo Ying tidak akan kembali kali ini. Sayang kalau dibuang barang-barang ini. Aku rencananya mau kasih ke pelayan kasar di bawah. Siapa bilang dia tidak akan kembali? Dia lari sampai ke ujung langit dan aku mau tangkap dia kembali. Kalau gitu simpan saja. Simpan saja. Setelah kita tangkap dia kita bunuh dulu. Lalu buang lagi bareng-bareng.